Halo semuanya, kembali lagi di Pelatihan by NGI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai overlay kesesuaian lahan. Jadi setelah kita melakukan proses analisis di setiap parameter, kita akan melakukan overlay untuk menggabungkan seluruh parameter yang ada agar bisa dijadikan peta kesesuaian. Nah, mungkin langsung saja ya kita ke KIGIS-nya. Yang pertama kita siapkan dulu untuk data di setiap parameternya yang sudah kita analisis ya. Ini contohnya ada kemiringan lereng, kemudian penggunaan lahan, dan lain-lain. Ini contohnya ada garis pantai juga ya. Jadi disiapkan dulu untuk datanya dan dijadikan semuanya adalah data vektor ataupun dalam bentuk SAP gitu ya. Nah, kemudian di setiap parameternya ditambahkan di atribut tabelnya itu skor. Nanti silakan dinamakan skor underscore batas pantai ataupun garis pantai gitu ya. Kemudian diberikan nilai berdasarkan kriteria kesesuaian yang ada gitu. Ini contohnya saya ada 3 nilai ya, 3, 2, 1. Kemudian untuk tekstur tanah itu ada 2 nilai, ada 3 dan 2, yang menunjukkan itu adalah nilai yang tidak sesuai, sesuai bersyarat, dan juga sesuai. Jadi ini udah semua ya, udah ada 6 parameter. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan data-data ini, kita akan melakukan proses overlay. Di mana overlay ini kita menggunakan tools intersect yang ada pada QGIS. Nah, karena datanya ada 6 ya, jadi kita bisa langsung saja mencari di toolbox intersect, dan ini ada intersection multiple ya. Artinya dia bisa menggabungkan beberapa data dalam satu waktu gitu, tanpa harus mengulang-ulang. Kalau misalkan yang intersection ini dia hanya antara dua data saja, tapi kalau misalkan intersection multiple dia bisa lebih dari dua data. Nah, langsung saja kita masukkan untuk input layernya. Yang pertama dari garis pantai terlebih dahulu. Kemudian untuk overlay layernya kita masukkan yang selain garis pantai, yaitu ada batas sungai, kemudian jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan juga tekstur tanah. Selanjutnya nanti bisa di save ya. Ini saya temporary dulu, kemudian saya run. Baik, ini hasilnya sudah selesai. Nah, kalau misalkan kita lihat di atribut tabelnya, nah dia tuh sudah tergabung ya semuanya ya. Digabungkan dari yang parameter batas pantai, kemudian batas sungai, jenis tanah, tekstur tanah, kemudian kemiringan lereng, dan juga penggunaan lahan itu sudah digabungkan semua gitu. Nah, selanjutnya karena kita ingin menghitung kesesuaiannya, kita akan mencoba untuk menambahkan skor dari setiap parameter yang ada. Caranya gimana? Kita nyalakan dulu untuk toggle editingnya. Selanjutnya kita pilih open field calculator untuk menghitung nilai skor dari setiap parameternya. Nah, ini output field name-nya bisa dinamakan ya skor total gitu ya, karena dia jumlah dari skor di setiap parameter. Nah, kemudian langsung saja kita tambahkan, kita bisa ketik langsung sebenarnya skor. Nah, dia akan muncul nanti ya dari batas pantai, kemudian ditambahkan batas sungai, dan semuanya ditambahkan gitu ya sampai parameter terakhir. Nah, ini sudah, hanya skornya saja, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian bisa dilihat ya di sini ya, ada skor total, dia range-nya 12, 11, 13, kemudian bisa lihat ke bawah. Nah, ini ada 7 juga, 8, dia mungkin range-nya berarti dari 7 hingga 18, dimana 18 ini angka maksimum ya. Oke, kemudian kita akan mengkelaskan karena sudah ada skor totalnya ya. Jadi dari skor ini dia termasuk dalam kelas yang mana? Apakah sesuai atau sesuai bersyarat atau bahkan tidak sesuai? Nah, kita bisa lihat dari kriteria kesesuaian lahan yang pernah kita bahas ya. Nah, ini ya. Di setiap kelasnya sudah ada skornya. Untuk sesuai itu skornya 13 sampai 18. Untuk sesuai bersyarat itu 7 sampai 12 dan tidak sesuai 0 sampai 6. Artinya pada skor total kali ini karena angka minimumnya adalah 7, berarti tidak ada yang termasuk dalam kategori tidak sesuai. Karena untuk tidak sesuai dia 0 sampai 6 maksimumnya. Baik, di sini kita langsung saja menambahkan untuk field baru ya. Tambahkan new field, kemudian kita namakan kesesuaian. Oke. Nah, kemudian ini diubah jadi teks saja. Selanjutnya ini bisa ditambahkan ya 20 atau 30 gitu. Selanjutnya setelah kita membuat field kesesuaian ya, kita bisa membuat kelas kesesuaian berdasarkan skor totalnya supaya nantinya bisa dikelaskan skor total ini apakah dia kelas sesuai ataupun tidak sesuai ataupun sesuai bersyarat. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti mungkin bisa di-dissolve dulu supaya atributnya tidak terlalu banyak ya. Jadinya nanti untuk pengkelasannya bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Nah, di sini cuma ada 2 kelas ya, cuma ada sesuai dan juga sesuai bersyarat. Dan untuk di sini, ini bisa diatur untuk simbologinya agar warnanya bisa diatur juga. Nanti pilih simbologi, setelah itu categorize, kemudian bisa diatur untuk warnanya melalui classify. Dan ini saya menaruh warna kuning untuk sesuai besar dan hijau untuk sesuai. Hasilnya nanti seperti ini kurang lebih untuk kesesuaiannya. Jadi karena poligonnya terlalu banyak ya, terutama di parameter kemiringan lereng dan juga di penggunaan lahan, memang poligonnya cukup banyak. Jadi membentuk poligon cukup banyak juga di hasil akhirnya, ataupun di data kesesuaiannya. Sebenarnya ini didominasi oleh kelas sesuai gitu. Ini kenapa ada warna hijau gitu sebenarnya di belakang di sini. Jadi banyak sebenarnya faktornya, bisa karena tekstur tanah yang mendukung, ataupun jenis tanah yang mendukung, ataupun juga dari jangkauan sungai gitu kan. Jangkauan sungainya mendukung juga. Jadinya di tengah-tengah sini cocok untuk tempat tambak. Nah, ini kelas kesesuaiannya kan belum sampai apakah untuk tambak air payau ataupun air tawar gitu kan. Jadi ini untuk pengelasan tambak saja. Nah, mungkin nanti bisa dibuat dengan area ataupun AOI yang lebih kecil lagi ya, supaya dia tidak terlalu banyak data poligonnya yang terbentuk dan datanya juga bisa lebih jelas gitu. Tapi inti pengolahannya itu sama. Kurang lebih seperti itu untuk materi overlay kesesuaian lahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mencoba.